Baik Ibu. Ibu apa kabar Bu? Ada yang sakit Kak? Ada Bu yang sakit Ibu, sakit jiwa. Baiklah, rapikan bangkunya dulu ya. Bu, ini berlapan. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita masuki ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen Ananda terlebih dahulu ya. Ibu tangan tidak ada Bu. Eli Sandia, Reza Indah Lestari, Dina Listia, Anissa, Siti Febria, Alan Kurniawan, mana Alan? Dia kerja surat Bu. Kan surat nikah. Yang beli surat. Yang beli surat. Emergia Ibu. Hadir Bu. Kiki Mayana, Len Mayani, Elsa Putri, Kurnia lagi, Yudi Putri Amelia, ada Bu. Manisha Sarasari, Ibu. Putri Herani, Kerinda, Natasha Putri, Media Sujati, Nanda Juli, Alfa Bu. Mana Nanda? Alfa Bu. Rizky Faisal, Hadir Ibu. Aditya Niklas, Ibu. Muhammad Fadel, izin masuk. Oh, berarti tiga orang yang nggak hadir ya. Iya Ibu. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita masuk ke dalam KD 3.6 yaitu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Oke, sekarang kita masuk ke kerajaan Majapahit. Minggu kemarin, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang minggu kemarin? Kerajaan Kerajaan Kediri Bu, Singosari Bu. Sekarang kita masuk ke kerajaan Majapahit. Siapa yang tahu apa itu kerajaan Majapahit? Kerajaan Bu, kerajaan termasyhur pada hidup Buddha. Siapa lagi? Masih di. Ada lagi? Oke. Anda bisa lihat itu gambar apa? Peta. Di mana letak kerajaan Majapahit pada? Bu. Ini maksudnya yang buat Bu. Bengawan Solo. Siapa yang bisa menunjukkan ke depan silakan tunjuk. Karena di sini ada peta Indonesia, di sini baru Pulau Jawa. Ini Bengawan Solo. Silakan ke depan. Bengawan Solo. Di depan. Siapa yang bisa? Manusia silakan. Dia tuh
menguasai. Oke, bisa jawab angkat tangan. Karena kerajaan tersebut toleransi terhadap agama yang sangat tinggi, bisa dikatakan sebagai kerajaan yang multikultural. Siapa lagi? Ada lagi? Oke. Kenapa bisa dikatakan kerajaan Hindu terbesar di kenapa bisa dikatakan kerajaan Hindu Buddha terbesar di Indonesia? Karena kerajaan Majapahit itu hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kemudian Majapahit didirikan oleh raja yang bernama Raden Wijaya yang didirikan pada tahun 1293. Nih, raja-raja kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya. Dia menjabat dari tahun 1293 sampai 1309. Kemudian setelah wafat Raden Wijaya diturunkan kepada Jayanegara yaitu cucunya. Kemudian Tribuana Tunggadewi ini raja perempuan pertama yang itu memerintah di kerajaan Majapahit. Ya. Ratu, maaf. Kemudian ada burung. Nanti dari raja-raja ini kita akan mengetahui siapa raja yang menjabat yang bisa membuat kerajaan itu. Pokoknya nanti dari raja-raja ini kita akan mengetahui di masa siapa nanti kerajaan itu mengalami kemajuan atau kemajuan dan keruntuhan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya Bu. Pati Gajah Mada itu berapa tahun dia menjabat sebagai raja? Oke, bagus Radit. Jadi Pati Gajah Mada ini dia tidak menjabat, tapi waktu Hayam Wuruk menjabat di kerajaan Majapahit, dialah yang mendampingi Hayam Wuruk. Nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ini cuma singkatnya yang dijelaskan. Paham? Selanjutnya untuk mendalami materi kita pada hari ini ibu akan membentuk kelompok. Ibu akan membentuk 4 kelompok. Silakan ibu yang membentuk kelompok atau anda yang membagi. Oke. Sebelah sini kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan duduk berkelompok. Ini baru 3 kelompok. Ibu tadi suruh 4 kelompok ya. 1, 2, 5, 6, 7. Coba jalannya tuh dijarangin dikit.
Sudah selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3. Ada ibu yang kelalaian. Kasih waktu 2 menit lagi ya. Ya ibu. Sudah selesai. Baiklah. Coba perhatikan ke depan. Kelompok 1 sudah selesai. Silakan presentasikan hasil diskusinya di tempat aja. Ini itu sama ini. Aku tadi yang Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sejarah terbentuknya kerajaan Majapahit. Sejarah terbentuknya kerajaan Majapahit itu bentuknya kerajaan Singosari, yaitu dulunya Kertanegara Jayakatwang. Jayakatwang sendiri yaitu anak dari Raja bukan anak dari Kerajaan Kediri. Saya lupa maksudnya. Dan Raden Wijaya sendiri yaitu menantu dari Kertanegara. Dan selanjutnya kerajaan Singosari untuk tuh digantikan oleh Raden Wijaya yang memimpin dan terbentuknya kerajaan Majapahit. Sekian, terima kasih. apakah dari kelompok yang ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Silakan kelompok 1. Aku saya mau bertanya, mungkin akan tapi ini kata-kata tunggu aneh itu. Ya tunggu, maksudnya dia tunggu lamen tunggu kerajaan dari kan maksudnya bukan berarti ini kerajaan Majapahit ini kan dari kerajaan Singasari, tentunya kerajaan Singasari. Baiklah, itu akan meneruskan sedikit tentang sejarah terbentuknya kerajaan Majapahit. Bentar yang dikatakan kelompok 1, itu akan sedikit menambahkan yang dibilang kayak tadi. Emang sih kerajaan Majapahit itu berasal dari kerajaan Singosari yang runtuh diserang oleh kerajaan sendiri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Kemudian Raden Wijaya itu mencoba melarikan diri ke daerah terpencil, itu daerah Trawulan. Tadi kan ada di peta, Ya. daerah Trawulan. Kemudian Raden Wijaya itu membentuk desa kecil yang bernama Desa Trawulan. Itu di sana kenapa dinamakan kerajaan Majapahit? Karena Majapahit itu berasal dari nama buah, yaitu maja, yang rasanya itu pahit. Jadi di sana Raden Wijaya itu membentuk desa kecil dan membentuk kerajaan Majapahit di sana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti tetap mendapatkan sedikit. Tuh, kasih hapus berapa? Oke, kelompok 4 silakan presentasikan hasil diskusinya. Pimpinan dari kelompok 2 akan mempresentasikan masa kerajaan Majapahit. Selama perjalanan kerajaan Majapahit, banyak terjadinya pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa jayaannya ketika masa kepemimpinan yang buruk. Maaf, Nanda, silakan. Tidak sopan. Bu, tadi ibu masa dia pulang? Kebiasaan ini. Ada ibu. Merdeka. Masa kejayaan kerajaan Majapahit. Selama perjalanan kerajaan Majapahit yang terjadi banyak pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya ketika masa kepemimpinan yang buruk dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi.
Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil mengubah pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah berapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan Filipina. Selain memperluas wilayah, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Kejayaan Majapahit tidak lepas dari armada laut di bawah Mpu Nara. Berkat strategi dan kekuatan militernya, Majapahit mampu menstabilkan wilayahnya serta memperluas wilayah. Selama berjaya, kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor yaitu lada, garam, dan lengkeng. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada kelompok 2. Apakah dari kelompok lain ada yang ditanyakan kepada kelompok 2? Baiklah, sedikit ibu jelaskan. Yang kelompok 2 jelaskan itu benar. Jadi waktu masa kejayaan kerajaan Majapahit itu dipimpin oleh seorang raja Hayam Wuruk. Karena pada masa kerajaan Hayam Wuruk itu didampingi oleh seorang Patih Gajah Mada, yang mana seorang Patih Gajah Mada itu mengeluarkan sumpah. Itu sumpahnya itu ingin menyatukan wilayah Nusantara yang ingin dia taklukkan. Kemudian keluarlah itu sumpah apa? Palapa. Kelompok 3 silakan presentasikan. Terima kasih Bu. Masa keruntuhan kerajaan Majapahit dikutip dari Klasifikasi Sejarah Majapahit oleh WinSG. Awal runtuhnya kerajaan Majapahit ketika 1389 Masehi setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Selanjutnya Majapahit memasuki masa kemunduran, pada salah satunya akibat konflik pergolakan tahta. Baiklah, Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Tidak, Bu. Baiklah, sedikit ibu jelaskan tentang keruntuhan kerajaan Majapahit. Keruntuhan kerajaan Majapahit itu dipimpin waktu masa Raja siapa? Hayam Wuruk. Brawijaya 5. Siapa? Brawijaya 3. Itu masa kerajaan Raja Wikramawardhana. Yang mana penyebab dari keruntuhan kerajaan Majapahit ini, yang pertama terjadinya perang perang Prerek itu adalah perang persaudaraan antara Majapahit Barat dengan Majapahit Timur. Kemudian keruntuhan Majapahit ini disebabkan ada juga banyaknya pengaruh Islam masuk. Contohnya kayak kerajaan Demak. Semakin tersebarnya Islam ke Nusantara, maka kerajaan Majapahit itu mengalami kemerosotan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mau bertanya, Bu? Apakah ada hubungan Gajah Mada sama salah satu wilayah Ganggalu? Tidak. Ada Gajah Mada. Ada yang bisa jawab? Ada, Bu. Sebabnya jalan Gajah Mada. Satu lagi, Bu. Apakah ada satu Gajah Mada itu sama Minang, Bu? Sebab Mada itu artinya bahasa Minang. Iya, Mada. Sudah. Harus ketahui. Baiklah, tidak ada yang mau ditanyakan? Ada kelompok 4, silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan berdiri, Anda. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit di bidang ekonomi, Hayam Wuruk menaruh perhatian pada pertanian dan perdagangan dengan menjadikan Tuban sebagai salah satu pusat perdagangan Majapahit. Kehidupan sosial budaya kerajaan Majapahit.
masyarakat sudah mengetahui mana kehidupan ekonominya. Kemudian sosial budayanya. Dalam kondisi sosial budayanya, Majapahit itu pada Raja Haimuru itu sosial budayanya itu merasakan damai, aman dan tentram. Kemudian dalam kehidupan budayanya, nilai-nilai budayanya itu bermutu dan tinggi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Bu, itu misalnya Bu, yang kayak ekspansi ke luar Pulau Jawa itu termasuk kehidupan ekonomi pada kerajaan Majapahit? Iya. Karena kan pedagangnya luas. Luas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Ini nampak kan? Di depan itu ada itu apa? Candi apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke. Peninggalan Kerajaan Majapahit itu ada candi, kemudian Sanskerta itu mengambil dari contoh candi penataran. Ini gambar candi penataran. Sebenarnya masih banyak lagi itu candi-candinya. Ibu cuma mengambil yang ini. Karena sampai sekarang kan masih ada. Kemudian ini kitab. Ini kitab apa? Ini contoh dari kitab bertagama sih sebenarnya itu sangat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tulisannya seperti tulisan Sanskrit. Iya. Itu dari bambu. Dari bambu. Kayak apa ya, dari tumbuhan gitu. Dari bambu, kulit bambu yang dikelupas. Dari dalam. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Mungkin itulah materi kita pada hari ini. Silakan rapikan lagi tempat duduknya. Sudah? Sepertinya waktu kita sudah mau habis. Terakhir Ibu akan memberi kuis kepada Ananda. Kuisnya itu kuis lisan. Siapa yang bisa jawab, Ibu kasih nilai hapus. Oke? Pertanyaan yang pertama. Pada masa Raja siapa Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan? Karena sudah jawab Ibu. Iya, ganti pertanyaannya. Baiklah, coba dengarkan Anda pertanyaan yang kedua. Apa yang mengakibatkan Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan? Habis ya. Pertanyaan terakhir. Bagaimana kehidupan ekonomi sosial budaya pada masa Kerajaan Majapahit? Jadi Ada silakan. jadi
jalan budaya. Pintar ya dia. Coba kita ke depan. Kita belajar ke depan. Dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Tugas di rumah, jangan lupa kerjakan resume tentang kerajaan Sriwijaya. Oke? Untuk pertemuan besok, oh, ya. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Ketua kelas, silakan siapkan kelas. Pada Dinda, silakan. Sebelum mulai marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Bersyukur. Berdoa selesai. Baiklah, tidak